Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Andea. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda. KNIL yang baru saja bergabung di APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Aziz melakukan pemberontakan karena menolak masuknya pasukan APRIS. Andi Aziz ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan di bawah naungan Andi Aziz ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT atau Negara Indonesia Timur supaya segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu, di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan, ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950 pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun, kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan bebas. Di bawah komando Kapten Andi Aziz, ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah yang pertama, menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. Yang kedua, menentang campur tangan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Tujuan terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Tujuan awal dari pemberontakan Andi Aziz ini adalah ingin mempertahankan negara Indonesia Timur tetap ada dan akan terus mempertahankan KNIL sebagai pihak yang menjaga keamanan negara Indonesia Timur dan bukan ikut dalam pasukan kemiliteran APRIS dari negara RIS. Jika hal tersebut terjadi, maka mau tidak mau negara Indonesia Timur harus ikut dan bergabung menjadi bagian NKRIS. Dari peristiwa tersebut, masyarakat negara Indonesia Timur merasa marah dan ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Namun, ada juga yang menginginkan sebuah perubahan. Dan untuk melancarkan aksinya, Andi Aziz tidak sendiri dalam melakukan pemberontakan ini. Andi Aziz mendapatkan bantuan dari Sultan Hamid II yang merupakan dalang pemberontakan APRA dan beberapa dari pihak Belanda. Penyebab terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, ada pihak yang menginginkan negara Indonesia Timur dipertahankan dan menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Sedangkan di satu pihak lain menginginkan negara Indonesia Timur menjadi satu ke negara Republik Indonesia yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Yang kedua, beberapa anggota KNIL beranggapan bahwa pemerintah akan memperlakukan berbeda. Sedangkan pihak TNI sendiri ada semacam ketidaknyamanan untuk bekerja sama dengan bekas lawan mereka dulu selama perang kemerdekaan terjadi. Yang ketiga, menuntut agar pasukan mantan anggota KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Yang keempat, menentang meleburnya anggota pasukan APRIS ke dalam TNI. Yang kelima, mempertahankan negara Indonesia Timur tetap berdiri. Tokoh pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, Andi Aziz atau pemimpin bekas kesatuan KNIL. Andi Aziz adalah bekas perwira KNIL yang bergabung ke APRIS.
penggerak pasukan yang menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas KNIL bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Yang kedua, Kolonel A.E. Kawilarang. Kolonel Infanteri A.E. Kawilarang ialah pemimpin 4 angkatan pasukan yang diperintahkan oleh pemerintahan RIS untuk melakukan operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Yang ketiga, Kolonel Soeharto. Pimpinan Brigade 10 Garuda Mataram di Jawa Tengah yang menjadi bagian dari operasi militer pimpinan Alex Kawilarang untuk turut memberantas pemberontakan Andi Aziz. Yang keempat, Letnan Kolonel Warau. Letnan Job Warau, tokoh pemberontakan Andi Aziz, adalah pimpinan dari pasukan Angkatan Udara yang juga merupakan seorang mantan tentara KNIL. Pasukannya turut andil dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz. Yang kelima, Kapten Udara Wiryadinata. Raden A.J. Wiryadinata mengawali karir militer di pasukan pertahanan Pangkalan Auri berpangkat Omo atau Opsir Muda Odera II. Yang keenam, Kapten Bohar Ardi Kusuma. Kapten Bohar Ardi Kusuma adalah seorang pemimpin Batalion 1 Brigade 14 Siliwangi, Jawa Barat yang menjadi tokoh pemberontakan Andi Aziz. Ia turut andil dalam operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz. Yang ketujuh, Letkol Suprapto Sukowati. Letkol Suprapto Sukowati adalah seorang pemimpin Brigade 16 atau 1 di Jawa Timur. Tokoh pemberontakan yang memimpin pasukannya sebagai anggota dalam operasi militer di bawah pimpinan Alex Kawilarang untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Pada 8 April 1950, pemerintah mewajibkan Andi Aziz untuk memberi laporan diri ke Jakarta setiap 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan pasukan yang ikut andil di dalam pemberontakan diminta menyerahkan diri dan membebaskan semua tawanan mereka. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah komando Kolonel Alex E. Kawilarang untuk melancarkan operasi militer. Pada 15 April 1950, Andi Aziz terpaksa pergi ke Jakarta setelah dipaksa oleh Sukawati yang merupakan presiden negara NIT. Namun karena ia terlambat untuk melapor, maka Andi Aziz dibekuk dan dihukum sebagai bukti tanggung jawab dari apa yang telah ia lakukan. Pada 26 April 1950, di bawah pimpinan A.E. Kawilarang, pasukan APRIS berhasil mendarat di Sulawesi Selatan dengan tujuan mewujudkan perkembangan nasionalisme Indonesia. Tapi sayang, keamanan di Sulawesi Selatan berlangsung singkat sebab hadirnya pasukan KLKNIL yang sedang menanti perpindahan pasukan ekspedisi keluar dari Makassar. Pasukan KLKNIL kemudian menghasut dan menyulut emosi yang menyebabkan perselisihan antara KLKNIL dan APRIS. Pada 5 Agustus 1950, peperangan antara pasukan APRIS dan KLKNIL berkobar. Ketika itu, kota Makassar sedang dalam kondisi menegangkan akibat terjadinya perang antara KLKNIL dan APRIS. Dalam pertempuran tersebut, pasukan APRIS menang dan membuat strategi blokade pada tentara KNI. Pada 5 Agustus 1950, secara mendadak, markas Staf Brigade 10 Garuda Makassar diserang pasukan Andi Aziz, namun pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Andi Aziz. Pada 8 Agustus 1950, pihak KLKNIL meminta dilakukan perundingan akibat mereka menyadari bahwa posisinya sudah terdesak. Akhirnya terjadi perundingan tentara Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Scavelar dari pihak KLKNIL. Sebagai hasilnya, mereka setuju untuk mengakhiri gencatan senjata yang menyebabkan kekacauan di Makassar
dan pasukan KNIL dalam waktu 2 hari harus angkat kaki dari Makassar. Akhirnya pemimpin pemberontakan yaitu Andi Aziz dapat ditangkap dan diadili oleh Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Akhir pemberontakan Andi Aziz. Pada 8 April 1950, pemerintahan Indonesia mengeluarkan ultimatum yang meminta Andi Aziz untuk segera datang ke Indonesia. Jika ia mengabaikan ultimatum tersebut, maka kapal laut Hang Tuah akan menyerang Makassar. Selain itu, ultimatum tersebut juga meminta Andi Aziz bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dalam 2 kali 24 jam. Ultimatum juga diabaikan setelah batas waktu sudah lewat. Pemerintah mengirimkan pasukan di bawah komando Kolonel Alex Kawilarang. Pada 15 April 1950, Andi Aziz akan datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwono IX bahwa ia tidak akan ditangkap. Tapi pada saat Andi Aziz datang ke Jakarta, ia langsung ditangkap. Setelah sidang, Andi Aziz divonis 15 tahun penjara. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai pemberontakan Andi Aziz. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.